Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu yang saya kerjakan ini atau yang saya terima servis ini adalah handphone Oppo A15, teman-teman. Dengan kondisinya seperti ini, handphone ini adalah korban dari jatuh atau mungkin habis kebanting ya teman-teman. Terlihat jelas pada bengkok untuk di bagian tulangannya atau di bagian body handphone itu terlihat jelas kalau bengkok dan juga LCD-nya hancur. Jadi bagaimana cara memperbaikinya agar handphone ini bisa kembali sempurna lagi dan bisa digunakan dengan normal? Saya coba untuk konekkan charger, handphonenya tidak bisa menyala alias LCD-nya tidak tampil teman-teman, karena LCD-nya sudah hancur berkeping-keping seperti itu. Oke, langsung saja kita akan coba untuk membongkarnya dan kita kerjakan. Kita buka dulu untuk di bagian SIM tray dan kita lepas untuk di bagian yaitu backdoor atau tutup belakang, dan juga membongkar di bagian LCD. Dan ini adalah spare part yang akan saya gunakan, yaitu pertama adalah frame atau tulangan tengah. Oke. Dan yang kedua yaitu adalah di bagian frame-nya. Maksud saya bukan frame ya, bezel teman-teman. Yang pertama tadi adalah frame, yang kedua ini adalah bezel sama backdoor. Jadi tulangan tengah atau bezel dan juga tutup belakang atau backdoor. Oke, spare part untuk di bagian frame, bezel dan juga backdoor sudah kita siapkan, dan sekarang adalah di bagian spare part LCD-nya. Yang saya gunakan ini adalah spare part merek Diamond, teman-teman. Merek ini banyak para teknisi pemula yang berkeluh. Ada juga kebanyakan yang mendapatkan minus di LCD yang merek Diamond setelah pemasangan LCD selesai. Kadang LCD-nya bergaris ataupun gelap. Ya, intinya LCD-nya bermasalah setelah pemasangan selesai, teman-teman. Oke, untuk spare part yang saya gunakan sudah saya siapkan semua, tinggal kita kerjakan. Oke. Kita siapkan untuk alat separatornya, yaitu di bagian mana kita akan coba untuk memanasi di bagian tutup belakangnya. Oke, kita panasi untuk tutup belakang agar mudah untuk kita lepas menggunakan alat separator, teman-teman. Kita gunakan untuk mika tipis dan lentur, yaitu untuk membongkar atau membuka di bagian tutup belakang atau backdoornya. Kita lepas. Oke. Hati-hati untuk di bagian sidik jari ya teman-teman, karena ada fingerprint-nya. Terlihat jelas kalau backdoor-nya ikut pecah atau patah di bagian samping. Oke, lanjut kita buka untuk di bagian bautnya ya teman-teman. Karena handphone ini masih segel, jadi sengaja saya coba untuk menyelamatkan segelnya. Jadi saya buka untuk segelnya dengan ekstra hati-hati agar tidak merusak segel, teman-teman. Oke, kita lepas semua untuk di bagian bautnya, yaitu untuk dimana kita akan membongkar di bagian bezel atau tulangan tengahnya, dan juga segala spare partnya nanti kita akan coba untuk bongkar dan kita pindahkan ke spare part yang baru. Oke, di bagian itu adalah di bagian yaitu kaca lensa kamera belakang. Yang saya tunjuk adalah bagian frame yang bengkok, teman-teman. Oke, kita lepas dulu untuk di bagian soket fleksibel baterai dan fleksibel LCD dan juga fleksibel mainboard. Oke, kita pisahkan atau kita angkat untuk mesinnya, dan ekstra hati-hati untuk di bagian kamera belakang kita lindungi menggunakan lensa kamera dari bawaan agar kameranya tidak kotor atau tidak kemasukan debu, teman-teman. Kita lepas untuk baterainya dan kita lepas untuk di bagian yaitu stiker dan juga di bagian spare part yang ada di bagian bawah. Oke, untuk stiker di bagian tatakan baterai sengaja saya lepas untuk memasangnya kembali, dan sekarang kita lepas untuk di bagian yaitu spare part di bagian bawah. Ada buzzer atau speaker MP3,
dan juga di bagian fleksibel mainboard serta yaitu papan board atau papan konektor casnya yang menyatu sama fleksibel mainboard sama switch antenanya. Di bagian ini adalah tombol fleksibel volume dan on off dan juga di bagian fleksibel buzzer. Oke, sisa LCD yang masih menempel di bagian frame ya teman-teman, kita simpan untuk di bagian mesinnya, karena untuk di bagian bezelnya juga pada bengkok dan juga untuk di bagian backdoornya juga hancur teman-teman. Oke, untuk spare partnya sudah kita lepas semua, jadi kita akan nanti memasang spare part ke handphone, maksud saya ke spare part yang baru ya teman-teman. Jadi untuk spare part yang lama atau di bagian tatakan LCD, frame dan bezel dan juga backdoornya, nanti kita akan pindahkan spare part dan mesinnya juga ke frame atau tulangan yang baru. Oke, yang saya tunjuk ini adalah di bagian tutup speaker atas. Ini sangat kecil namun sangat penting juga, jadi jangan lupa untuk mengambil di bagian penutup speaker atasnya apabila masih menempel di bagian frame ataupun menempel di bagian LCD. Kita ambil dan kita simpan, dan lanjut kita buka untuk di bagian yaitu fleksibel on off nya. Ini fleksibel on off sama volume jadi satu ya teman-teman. Untuk membongkarnya harus ekstra hati-hati agar fleksibelnya tidak robek atau tidak putus. Oke, sudah kita ambil spare part untuk fleksibel on off dan juga ini di bagian fleksibel buzzer atau di bagian speaker, maksud saya fleksibel speaker teman-teman. Oke, untuk di bagian ini adalah penyaring di bagian pelindung penutup mikrofon dan juga untuk vibrat atau getar, dan di bagian atas ada speaker atas atau speaker telepon. Oke, jika spare part yang menempel di bagian tulangan yang lama atau di bagian frame yang lama sudah kita ambil semua, sekarang kita siapkan frame yang baru. Oke, disinilah kita akan memindahkan semua spare part ke frame yang baru ya teman-teman. Siapkan untuk double tip, yaitu di bagian kita pemasangan fleksibel tombol on off sama volumenya kita posisikan, dan juga di bagian speaker atas dan juga pelindung mikrofon atau penyaring mikrofon dan juga fleksibel buzzer atau fleksibel MP3-nya. Di bagian ini adalah getar atau vibrat. Oke, sudah terpasang semua untuk spare partnya. Jangan sampai ada yang lupa, dan kita pasangkan untuk papan charger sama fleksibel mainboard dan juga buzzernya. Kita kasih double tip atau solasi bolak-balik di bagian fleksibelnya untuk menempelkan ke frame, dan juga untuk pelindung bawah yaitu berbentuk solatip warna hitam kita pasang kembali ke frame yang baru, dan ini adalah LCD yang baru yaitu merek Diamond teman-teman. Oke, sebelum kita pasang alangkah baiknya kita tes dulu untuk mengetahui kualitas LCD ini. Oke, kita pasangkan mesinnya dan kita coba untuk mengetes LCD-nya. Oke, sekalian saya coba untuk memasang SIM tray ya teman-teman, untuk mengetahui kondisi kualitas sinyalnya bisa muncul semua atau tidak, karena handphone ini habis terjatuh yang sudah kondisinya sudah pada bengkok dan LCD yang juga hancur. Saya coba untuk colokkan charger karena baterainya itu habis teman-teman. Oke, setelah beberapa menit kemudian untuk menunggu baterainya persentasenya sudah naik, dan sekarang kita akan coba untuk menyalakan handphonenya apakah bisa menyala dengan normal atau tidak teman-teman. Oke, handphonenya sudah menyala dan kita tunggu loadingnya sebentar untuk mengetes yaitu kualitas LCD sama kualitas touchscreen-nya. Oke, handphonenya sudah menyala dan alhamdulillah untuk LCD-nya tampil dengan sempurna, tidak ada yang cacat, dan serta untuk kita tes di bagian layar sentuh atau touchscreen-nya. Untuk kontrasnya main dengan normal ya teman-teman. Oke, kita sentuh untuk keseluruhan layar di bagian layar sentuhnya. Oke, alhamdulillah untuk touchscreen-nya ini sangat nyaman digunakan teman-teman, sangat nyaman untuk dipakai, dan digeserkan ke semua area layar sentuh juga sudah normal sekali. Sekarang kita tes untuk di bagian yaitu kamera belakang sama kamera depannya.
karena handphone sudah kondisinya sudah hancur, apakah bisa berfungsi dengan normal. Jadi kita harus mengetes terlebih dahulu. Ini adalah kualitas kamera belakang dan ini adalah kamera depannya, masih bersih dan jernih ya teman-teman. Alhamdulillah kerusakannya tidak ada yang fatal, alias untuk kondisi mesin masih bisa berfungsi dengan normal. Dan untuk kita tes yaitu LCD-nya juga alhamdulillah normal teman-teman. Sekarang kita pasang untuk di bagian yaitu tutup penyaring, yaitu di bagian pelindung speaker atas kita pasang ke posisi semula. Oke, untuk pelindung tutup pelindung speaker atas sudah kita pasang, dan juga kita akan memasang LCD-nya. Sebelum kita pasang untuk stiker warna biru kita lepas dulu teman-teman, kita buang dan kita presisikan untuk fleksibelnya ke bagian belakang LCD. Oke, selanjutnya masih ada segel yang menempel di bagian LCD, kita bersihkan dulu agar tidak mengganggu pemasangan teman-teman. Oke, jika sudah kita bersihkan, kita siapkan untuk lem warna hitam yaitu lem T7000 yang saya gunakan. Sengaja saya pasang untuk lemnya ke bagian kaca touchscreen ya teman-teman, ke sekeliling layar touchscreen-nya, bukan di bagian frame. Selanjutnya kita presisikan LCD-nya dan sambil ditekan halus, jangan ditekan terlalu keras teman-teman. Kita presisikan saja agar LCD-nya itu bisa menempel ke frame, dan kita gunakan gelang karet secukupnya saja untuk perekat LCD agar bisa lebih rapat pemasangan ke framenya. Kita tunggu lemnya hingga kering, dan setelah beberapa menit lemnya kering tinggal kita yaitu merakitnya. Oke, di sini adalah di bagian fleksibel LCD, sengaja saya lindungi menggunakan solasi atau lakban, dan di bagian kamera depan kita cek. Jika kotor kita bersihkan dulu teman-teman, karena biasanya terkena atau kemasukan percikan atau serpihan kaca yang tadi LCD-nya sudah hancur. Oke, kita rakit untuk mesinnya dan kita pasang semua untuk di bagian fleksibel baterai, fleksibel LCD, mainboard, dan juga spare part lainnya. Dan ini adalah di bagian bezel atau tulangan tengah, yaitu sudah termasuk di bagian tombol volume ya teman-teman, tombol on off sama volume. Dan sedangkan untuk di bagian kaca lensa belakang saya menggunakan kaca kamera belakang dari bawaannya karena masih bersih dan jernih. Biasanya itu kaca kamera belakang bagus yang masih original dari bawaannya teman-teman. Sekarang kita pasang atau kita rakit di bagian bezel atau tulangan tengah, dan kita siapkan bautnya, kita rakit kembali untuk segala bautnya. Dan di bagian ini segelnya saya coba untuk pasang kembali, dan juga stiker warna hitam yang menempel di bagian bezel yang lama kita pasang dan kita presisikan ke posisi bezel yang baru. Oke, dan ini adalah stiker kode breadcode dari bawaan, sengaja saya tempelkan kembali untuk di bagian bezel yang baru, dan ini adalah di bagian backdoor atau tutup belakang. Oke, sebelum saya coba untuk memasang di bagian backdoor, sengaja saya mengetes ulang teman-teman agar tidak dua kali kerja, karena biasanya kalau pemasangan backdoor itu terlanjur kita pasang, nanti apabila ada kekurangan kita terpaksa membongkar kembali di bagian backdoor yang sudah kita lem teman-teman. Alangkah baiknya sebelum kita pasang atau sebelum kita lem di bagian backdoor, kita cek keseluruhan di bagian sistem atau segala fungsi dari handphone ini. Oke, untuk layarnya sudah bisa menyala. Sengaja saya coba untuk cek sensor proximity-nya untuk di bagian panggilan telepon. Alhamdulillah untuk sensor proximity-nya bisa berfungsi dengan normal, dan untuk di bagian buzzer atau speaker alhamdulillah bisa menyala dengan normal teman-teman. Jadi penggantian spare part-nya hanya LCD, frame, bezel, sama backdoor. Jadi intinya casing satu set sama LCD ya teman-teman. Dan sengaja coba untuk mengecek di bagian mikrofon. SD coba lo 1 2 3 D coba lo cek 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 SD coba lo 1 2 3 D coba lo.
Oke, alhamdulillah untuk mikrofon perekam suara atau perekam video bisa berfungsi dengan normal ya teman-teman. Selanjutnya apabila sudah kita tes 100% handphone normal, tinggal kita yaitu tahap terakhir pemasangan backdoor atau tutup belakangnya. Saya menggunakan lem yang sama yaitu T7000 warna hitam, dan kita presisikan backdoornya dan kita tunggu untuk pemasangan yaitu lemnya kering. Oke, setelah lem kering, untuk pemasangan backdoor atau semua spare part yang kita gunakan sudah terpasang semua dengan sempurna. Hasilnya rapi, bersih, dan kita tes untuk di bagian hasil akhirnya yaitu mengetes di bagian LCD, touchscreen, dan semua sistem dari handphone ini. Oke, sengaja saya coba untuk melepas di bagian stiker LCD yang merek Diamond, dan saya coba untuk pasang yaitu memasang dan mengasih tempered glass ya teman-teman, agar lebih awet saja untuk kegunaannya. Dan hasilnya seperti ini adalah hasil akhirnya, terpasang presisi, rapi untuk LCD-nya, dan juga di bagian backdoor atau tutup belakang semua spare part sudah terpasang teman-teman, dan hasilnya rapi, bersih, dan presisi. Tinggal kita tes ulang untuk kualitas LCD sama touchscreen-nya. Jadi untuk sidik jari atau fingerprint-nya warna putih ya teman-teman, tetap warna putih, sama SIM tray-nya juga warna putih, karena bawaan handphone ini fingerprint warna putih sama SIM tray-nya warna putih. Apabila diganti warna hitam semua itu pasti lebih bagus dan sangat rapi, tidak kelihatan kalau handphone ini pernah diservis teman-teman. Oke, selanjutnya kita tes untuk di bagian kamera belakang, dan ini adalah kualitas kamera belakangnya teman-teman. LCD ini lumayan bagus sih kalau menurut saya, dan kamera depan juga hasilnya masih bagus dan jernih. Asal kita kerjakan dengan bersih dan rapi, pasti hasilnya pasti rapi dan bersih teman-teman. Jadi alhamdulillah untuk pemasangan LCD merek Diamond bisa berfungsi dengan normal, tidak ada keluhan, dan juga penggantian casing satu set sudah berhasil. Oke, gitu aja untuk tutorial kali ini, semoga sobat manfaat, dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Jangan lupa untuk bantu subscribe, like, share, dan komen ya teman-teman. Dan di bagian ini saya pasang untuk di bagian yaitu stiker dari bawaan backdoor yang lama, saya pasang ke backdoor yang baru. Alhamdulillah handphone kembali baru lagi teman-teman. Handphone kembali baru lagi, dan coba lagi di tutorial berikutnya. Semoga selalu bermanfaat untuk teman-temanku semua, dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Jumpa lagi di tutorial berikutnya terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.